Halo, perkenalkan nama saya Eka Puspitasari. Saya guru kimia dari SMA Negeri 3 Dusun Utara, peserta PPG Daljab kategori 2 dari Universitas Nusa Cendana. Tadi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan belum? Yang belum. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Tani. Mungkin doa. Terima kasih atas berkatmu pada hari ini. Semoga bisa belajar kami dalam lancarkan dari awal pertengahan hingga terakhirnya nanti. Ini dari pembelajaran kami alaskan dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Oke. Sekarang Arjun Hera. Astiananta. Febriana. Heldi. Leoni. Lisa. Maria. Maria Magdalena. Kemudian Maria Pratiwi. Nadi Mulia Kencana. Pani. Rani. Rasa Polana. Sarah. Oke. Yang tidak berhubungan dengan kimia, minta tolong ibu disembunyikan dulu saja. Nanti HP-nya nanti kita mainkan di akhir. Sudah siap belajar semuanya? Ya. Oke. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Iya, jadi apa? Susunan. Jadi konfigurasi elektron adalah susunan dari susunan elektron di dalam. Kemarin ada aturan-aturan penulisan dari konfigurasi elektron. Apa aja aturan-aturannya? Yang pertama, angkat tangan, Bob. Leoni, coba. Prinsip Aufbau, aturan Han, dan larangan Pauli. Oke, jadi aturannya ada prinsip Aufbau, aturan Han, dan larangan Pauli. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara konfigurasi elektron ini dengan sistem periodik unsur. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama
itu menganalisis letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Kemudian yang kedua, menuliskan konfigurasi singkat berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia. Kemudian yang ketiga, menentukan letak suatu unsur pada golongan dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian yang terakhir, menentukan letak suatu unsur pada periode dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini itu kurang lebih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi ibu tidak akan memberikan materi apapun ke kalian. Kalian hanya ibu berikan masalah, kemudian masalah tersebut kalian selidiki sendiri. Untuk itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Seperti biasa, tuliskan nama kelompoknya di depan, kemudian anggota kelompoknya. Silakan. Ada kembang api. Oke, nah sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada unsur Na, natrium. Natrium ini biasanya ada di garam. Kemudian ada unsur P, fosforus, dan ada unsur Fe, besi. Sekarang ibu minta coba salah satu orang untuk menuliskan konfigurasi elektronnya ke depan dulu sebentar. Konfigurasi dari Na, kemudian konfigurasi dari fosforus, dan konfigurasi dari Fe. Siapa yang bisa? Tunjuk ya. Oke, Leoni. Tuliskan konfigurasi elektron Na, P sama Fe. Sebentar, di sini. Na 11, P 15, kemudian ada Fe 26. Di sini sudah ada 3 konfigurasi elektron dari Na, P, dan besi. Sekarang kalian perhatikan sistem periodik unsur yang sudah ibu berikan tadi. Na itu ada di golongan berapa, periode berapa? Golongan A1. Enggak. Untuk Na dia golongan berapa? 3. Sekarang yang Fe. 8B periode 4. Sekarang apa hubungan antara konfigurasi elektron dengan letaknya di dalam periodik unsur? Itu akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu sekarang ibu beri kesempatan kalian untuk mengerjakan LKPD kalian yang bagian identifikasi masalah dan membuat rumusan masalah seperti sebelumnya. Rumusan masalah seperti biasa itu adalah membuat pertanyaan. Silakan. Sudah semua
semuanya? Nah, sekarang kan kalian tadi sudah mengidentifikasi masalah, kemudian kalian juga sudah berhasil membuat pertanyaan. Sekarang waktunya kalian menjawab pertanyaan itu. Jadi kalian mencari jawaban dari pertanyaan itu di buku kimia kalian, bisa mencari di internet juga boleh, di aplikasi kemarin juga bisa. Terima kasih. Keempat sudah? Ya. Oke, sekarang silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya lebih baik. Duanya aja. Lebih adil. Dalam tabel periodik itu kita ada, nah dalam tabel periodik itu ada yang disebut dengan golongan dan ada yang disebut dengan periode. Nah, golongan itu dari kiri ke kanan, jadi ada 1A, 2A, 3A sampai 8A. Nah, sedangkan periode itu ada 1 sampai 7 dari atas ke bawah. Kemarin kita kan sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu kan susunan elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron itu mempunyai hubungan dengan letak unsurnya itu di dalam tabel periodik. Untuk golongan perhatikan itu sebentar ya saya. Kalau di golongan A golongan itu terbagi menjadi dua lagi. Jadi ada golongan A dan ada golongan B. Kalau di konfigurasi elektronnya itu diakhiri dengan S, NS atau NSNP, berarti ini termasuk dengan golongan A. Jadi walaupun berapapun angkanya di depan, kalau dia diakhiri NS dengan NSNP, berarti dia termasuk golongan A. Sedangkan kalau dia golongan B, NS, sini N-1D. Contohnya misalnya di sini 3S. Misalnya di sini 4S. Nah, berarti di sini itu 3D. N-1N-nya 4, N-1 3. Jadi 4S 3D. Kalau diakhiri ini S dengan D, berarti dia termasuk di golongan B. Sampai di sini ada yang ditanyakan? N ini sama kayak sebelumnya, N adalah nomor kulit.
untuk periode itu adalah, nah, periode itu sama dengan nomor kulit. Kalau di sini, misalnya di sini 3S, di sini 3S, 3P, berarti periodenya adalah periode 3. Nah, kalau di sini, kalau di golongan B, ini kan tadi kan nyatanya ada 4S, ada 3D. Nomor kulit yang kita lihat untuk mencari periode itu adalah nomor kulit yang tertinggi. Nah, nomor kulit tertinggi di sini siapa? Apa? Jadi periodenya adalah periode 4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, oke. Sekarang selanjutnya, udah siap mau main game? Siap. Nah, ibu hapus dulu ya nih. Oke, aplikasinya masih ada kan? Ada. Untuk hari ini kita akan main game di level 4 dan level 5. Kemarin kita sudah menemukan pemenang, itu ada di kelompok 2. Nah, sekarang silakan mulai untuk membuka ke level 4. Bersama-sama kita mulainya. Sudah dibuka semuanya? 75. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kamu lagi. Oke, ini kan soal tertingginya ada yang sama nih, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi ada soal satu soal. Boleh kan dong, Siap-siap ya. Ibu cuma minta carikan ini ada di periode berapa, golongan berapa. Nggak ada, Bu. Minta banyak. Iya. Sekilo ya. Nggak ada seorang. Siap-siap ya. Tunggu. Siap ya. Apa ya? Oh, ada satu. Imprek. Ali. Apa ya? Ai. Oke, siap ya. Sini Bu. CU 29. Bu, Satu IB. berapa? Periode 4. Satu IB. Periode 4, Bu. Berarti kelompok 2. aduh, kelompok 2 yang bolong dong. Iya, biar. Bagi-bagi. Tepuk tangan dulu Bang. Kan? Hubungan dari sistem radikusur dengan konfigurasi elektron tadi apa aja? Untuk periode itu apa? Periode itu sama dengan tadi apa catatannya? Periode sama dengan nomor kulit. Kalau golongan sama dengan iya, elektron valensi. Nah, kalau golongan A itu diakhiri dengan S dan P. Tapi kalau golongan B diakhiri dengan S dengan D. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada apa ya? Oke, sebelum kalian istirahat, Ibu minta tolong isikan ini dulu. Oke, kalau sudah semua nanti itu dikumpulkan ke ketua kelas dan yang APD bahan ujian tadi juga dikumpulkan ke ketua kelas. Kemudian kalau yang itu yang sistem berkursus tadi itu untuk kalian aja. Kalian itu nanti di kelas di tempel. Nah, iya, belum itu kan. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem radikusur. Ku ingin jiwa raga ini selaras.